tapi orang yang betul-betul sudah menep rasanya, yang sudah betul-betul dekat dengan Tuhannya, bahkan bisa mengerti dirinya dan betul-betul mengenal akan Tuhannya. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang mempunyai spiritual tinggi. Nah, yang kita bahas di sini bukan berarti orang yang mempunyai kelebihan seperti bisa terbang, kebal bacok, bukan itu. Itu hanya ilmu-ilmu yang biasa saja sebenarnya. Nah, jadi orang yang mempunyai spiritual tinggi itu adalah orang yang mempunyai spirit atau semangat untuk perjalanannya menuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah orang tersebut mampu mengenali dirinya dan juga mampu mengenali alam sekitarnya. Karena siapa yang mampu mengenali dirinya, maka akan kenal dengan Tuhannya. Jadi orang yang mempunyai spiritual tinggi itu, dia paham betul untuk mengenali dirinya. Unsur-unsur apa saja di dalam dirinya, unsur-unsur apa saja yang berada di dalam jiwanya. Dia paham betul. Dan dia juga sangat memahami alam di sekitarnya. Sehingga antara orang tersebut dengan alam itu sudah ada rasa yang nyambung. Sudah ada penyatuan dengan alam. Inilah salah satu tanda orang tersebut mempunyai spiritual yang tinggi. Jadi dia paham betul, kenal betul dengan dirinya. Kenal betul bagaimana cara berpikirnya, kenal betul bagaimana perilakunya sendiri, kenal betul bagaimana apa yang harus dilakukannya ke depan, dia itu paham betul. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 2 adalah selalu rendah hati dan tulus. Jadi orang yang mempunyai kemampuan spiritual tinggi itu orangnya selalu rendah hati. Seperti ilmunya padi, semakin orang tersebut mempunyai ilmu yang tinggi, maka akan semakin menunduk, akan semakin rendah hati. Jadi tidak sombong. Dan biasanya dalam membantu sesama makhluk yang membutuhkan itu tulus. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jadi dia dalam melakukan hal untuk makhluk-makhluk yang lain itu adalah dengan ketulusan hatinya, tanpa pamrih apapun. Inilah orang yang sudah mempunyai spiritual tinggi. Dia selalu rendah hati. Dia tidak pernah menyombongkan dirinya, tidak pernah menyombongkan kekayaannya. Karena apa? Dia merasa bahwa sesama makhluk Tuhan di dunia ini adalah sama. Kemudian selanjutnya adalah orang tersebut mampu menjadi dirinya sendiri. Nah, ini tanda yang ketiga. Orang tersebut mampu menjadi dirinya sendiri. Jadi dia setelah memahami dirinya, maka dia akan menjadi dirinya sendiri. Tidak berkamuflase, tidak etok-etok menjadi orang lain. Nah,
Kalau zaman sekarang itu tidak membo-membo atau tidak istilahnya itu bermuka dua, tidak memakai topeng. Jadi dia menjadi dirinya sendiri, sehingga dengan menjadi dirinya sendiri dia mempunyai karakter tersendiri yang berbeda dengan orang yang lain. Selanjutnya, yang menjadi tanda yang nomor 4 adalah selalu memaafkan dan mempunyai rasa yang welas asih kepada sesama makhluk. Jadi seumpama dia itu disalahi orang lain ataupun dicemooh orang lain ataupun dihina orang lain, orang tersebut akan selalu memaafkan orang tersebut. Dan dia mempunyai rasa yang welas asih kepada semua makhluk. Entah itu hewan, entah itu tumbuh-tumbuhan, ataupun makhluk yang lain. Jadi dia mempunyai rasa yang sangat halus. Seumpama ada makhluk yang lain ketika kekurangan makanan atau mungkin sedang menderita, maka tidak segan-segan orang tersebut membantunya dengan tulus, dengan rasa welas asih. Bahkan ketika mau menebang pohon saja, dia betul-betul akan bertanya lebih dahulu dengan pohon tersebut, dengan ketulusan hatinya. Bahkan dia akan menggantinya untuk hal-hal lain yang lebih banyak lagi, yang lebih bermanfaat untuk makhluk yang lain lagi. Jadi itu salah satu tandanya orang yang mempunyai kemampuan spiritual yang sudah tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah orang tersebut mempunyai pembawaan yang tenang dan juga menyukai ketenangan. Jadi rasa, kalau di Jawa itu sudah bisa mati sakjroning urip. Jadi di dalam hidupnya dia itu sudah betul-betul menep rasanya, betul-betul sudah mengendap rasanya. Dan juga orang tersebut biasanya itu cenderung topong rame. Jadi di dalam kehidupan yang serba hiruk pikuk, orang yang mempunyai kemampuan spiritual tinggi itu tetap bisa membawa dirinya untuk menuju ketenangan. Jadi dalam keramaian pun dia bisa merasa sepi, dia bisa merasa tenang. Dia tidak terganggu oleh hal-hal hiruk pikuk di sekitarnya. Dalam hatinya selalu tenang, di dalam pikirannya selalu tenang, dan di dalam tindakan sehari-harinya cenderung dia adalah selalu berpikir dengan teliti dan tenang, dan memutuskan persoalan pun dengan kebijaksanaan yang tinggi. Inilah salah satu tanda bahwa orang tersebut adalah mempunyai kemampuan spiritual yang tinggi. Kemudian tanda yang selanjutnya, yang nomor 6 adalah mampu berpikir secara luas, atau bisa dikatakan orang tersebut sudah tidak membedakan antar agama, antar ras ataupun golongan, tetapi memandang bahwa semua manusia di dunia ini adalah sama di hadapan Tuhan. Dia sudah tidak mengkotak-kotak manusia dengan embel-embel agama, dengan embel-embel ras, dengan embel-embel suku, dan lain-lain. Jadi dia sudah berpikir secara menyeluruh. Dan yang nomor 7, ini
tanda yang terakhir yang saya sebutkan kali ini. Sebenarnya masih ada tanda-tanda yang lain. Jadi yang nomor 7 adalah sabar dalam penderitaan. Sabar dalam menghadapi ujian. Jadi orang yang mempunyai kemampuan spiritual yang tinggi, itu dia akan sabar ketika menghadapi cobaan ataupun ujian di dalam hidupnya. Karena dia meyakini bahwa semua cobaan dan semua ujian adalah kehendak daripada Tuhan yang Maha Kuasa yang harus tetap dijalani. Dan ujian ataupun cobaan bagi orang yang mempunyai spiritual tinggi adalah jenjang untuk menggodok dirinya supaya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi spiritual yang saya maksud di sini bukan seperti yang dikatakan orang-orang bisa melihat gaib, bisa menerawang segala macam, bisa terbang, bisa kebal, bukan seperti itu. Tapi orang yang betul-betul sudah menep rasanya, yang sudah betul-betul dekat dengan Tuhannya, bahkan bisa mengerti dirinya dan betul-betul mengenal akan Tuhannya. Jadi itu bahasan kita kali ini mengenai tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang mempunyai kemampuan spiritual tinggi. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, silahkan komentar di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.